Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang kimia inti dan senyawa kompleks. Perkenalkan, nama saya Desi Ferry, Dika Jajar, nomor absen 10. Saya Fatima Widazara, nomor absen 13. Saya Milan Rahman Farida, nomor absen 23. Saya Wisnu Bayana, nomor absen 33. Saya Zarina Emilia, nomor absen 36. Dan guru pembimbing kami, Pak Ali Amran, SPD MSI. Kimia inti dan senyawa kompleks. Berikut merupakan peta konsep dari kimia inti. Yang pertama, inti atom. Inti atom adalah bagian dari atom yang menjadi pusat orbit yang terdiri dari inti atom di bagian pusat dan dikelilingi oleh elektron yang bergerak mengorbit inti. Nuklida dan nukleon. Nuklida adalah istilah penamaan dari atom yang tersusun atas proton dan neutron yang jaraknya saling berdekatan dengan proton adalah partikel yang bermuatan listrik positif dan neutron partikel yang tidak bermuatan. Misalnya atom kalium pada notasi nuklida ditulis sebagai berikut. X adalah nama nuklida, Z adalah jumlah proton, A adalah jumlah nukleon. Dengan jumlah proton dapat dicari dengan N sama dengan A min Z. Karena itu pada nuklida tersebut menyatakan bahwa nuklida adalah kalium dengan 39 nukleon yang terdiri atas 19 proton dan 20 neutron. Efek massa dan energi ikat inti. Bagaimana menjelaskan perbedaan proton-proton yang saling berdekatan? Ilmuwan meyakini ada energi besar yang mampu mengikat nukleon dalam inti sehingga dapat menahan gaya tolak elektrostatik yang dinamakan energi ikatan inti. Selanjutnya, dari mana energi itu berasal? Data menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah massa inti dibanding keseluruhan massa nukleon. Perbedaan tersebut disebut efek massa yang berubah menjadi energi ketika nuklida terbentuk dari nukleon yang bergabung. Berikut ilustrasi yang dapat menjelaskan massa yang hilang. Dirumuskan maka defek massa dinyatakan dengan rumus delta M sama dengan Z kali MP tambah A min Z kali Mn dikurangi M nuklida. Dengan delta M sama dengan massa yang hilang, Z sama dengan jumlah proton, MP sama dengan massa proton, A sama dengan jumlah nukleon, A min Z sama dengan jumlah neutron, Mn sama dengan massa neutron. Energi yang hilang tersebut berubah menjadi energi kinetik dengan kesetaraan massa dan energi menurut Einstein. Dengan konversi satuan energi dalam unit skala inti MeV dari satuan metrik. Isotop. Isotop adalah nuklida dengan nukleon yang berbeda-beda. Nuklida dengan nukleon yang lebih banyak memiliki lebih banyak neutron dan makin banyak nukleon, makin besar juga ukuran nuklida yang membuat ia melewati jangkauan gaya ikat inti dan berakibat akan semakin mudah goyah dan sebagian dari proton dan neutron akan lepas dari ikatan inti dan menjadikan isotop dengan nukleon yang lebih banyak cenderung tidak stabil perbedaannya seperti gambar di samping. Selanjutnya kita akan masuk ke materi radioaktivitas. Kimia inti adalah kajian mengenai perubahan-perubahan dalam inti atom. Perubahan ini disebut reaksi inti. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Agar terjadi reaksi inti diperlukan partikel lain untuk menggoyahkan kesetimbangan inti atom sehingga kesetimbangan inti terganggu yang kemudian disebut isotop radioaktif. Jadi reaksi inti dapat juga bertujuan untuk mendapatkan isotop radioaktif yang berasal dari inti stabil. Peluruhan radioaktif dan transmutasi inti merupakan reaksi inti. Radioaktivitas adalah fenomena pemancaran partikel dan radiasi elektromagnetik oleh inti yang tidak stabil secara spontan. Kemudian sifat reaksi inti. Reaksi inti sangat berbeda dengan reaksi kimia karena pada dasarnya reaksi inti ini terjadi karena tumbukan atau penembakan inti sasaran atau target dengan suatu proyektil atau peluru. Secara skematik, reaksi inti dapat digambarkan seperti berikut, bisa dilihat. Contoh reaksi inti antara lain adalah nitrogen dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14, ditambah helium dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4 menghasilkan oksigen dengan nomor atom 8 dan nomor massa 17, dan hidrogen dengan nomor atom 1 dan nomor massa 1, yaitu inti atom nitrogen ditembak dengan partikel helium menjadi inti atom oksigen dengan disertai timbulnya proton hidrogen. Inti atom oksigen yang terbentuk bersifat radioaktif. Selanjutnya kita akan masuk ke perbandingan antara reaksi kimia dan reaksi inti. Perbandingannya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya menyetarakan persamaan inti. Penulisan persamaan inti sedikit berbeda dari penulisan persamaan reaksi kimia. Selain menuliskan lambang unsur-unsur kimianya, kita juga harus secara eksplisit menyatakan proton, neutron, dan elektron. Pada kenyataannya, kita bahkan harus menunjukkan banyaknya proton dan neutron yang ada di dalam setiap spesies dalam suatu persamaan semacam ini. Lambang partikel dasar bisa dilihat ini pada tabel-tabelnya. Proton itu lambangnya P atau H, neutron lambangnya M, elektron lambangnya E atau beta, positor lambangnya E atau beta juga, tetapi beda. Kalau yang E nomor atomnya 1 nomor massa 0, kalau yang beta nomor atomnya plus 1, nomor masanya 0, partikel alfa lambangnya He atau helium dan alfa dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4. Dalam menyetarakan persamaan inti, kita harus ikuti aturan berikut ini. Yang pertama, jumlah proton, total proton ditambah neutron dalam produk dan dalam reakan harus sama, atau disebut kekekalan nomor massa. Kemudian yang kedua, jumlah total muatan inti dalam produk dan dalam reakan harus sama, yang disebut kekekalan nomor atom. Kemudian ada energi ikat inti. Hubungan antara massa atom dengan energi ikat inti dapat dijelaskan dengan teori yang dikemukakan oleh Albert Einstein, yang menyatakan hubungan antara massa dan energi yang dinyatakan dalam persamaan E sama dengan mc kuadrat, di mana E adalah energi yang timbul apabila sejumlah massa benda berubah menjadi energi, dan C adalah cepat lambat gelombang cahaya. Energi ikat inti. Menurut hasil pengukuran yang diteliti, jika massa 1 SMA berubah menjadi energi setara dengan energi sebesar 931 MeV atau mega elektron volt, sehingga besarnya energi ikat inti dapat dinyatakan delta E sama dengan delta M dikali 931 MeV atau delta E sama dengan delta M C kuadrat.
Apakah energi ikat inti selalu dapat menggambarkan tingkat kestabilan inti atom? Ternyata tidak selalu. Jika inti memiliki jumlah nukleon yang banyak, energi ikatnya juga besar. Namun belum tentu inti tersebut stabil. Pada umumnya, inti atom yang mempunyai jumlah neutron lebih banyak mempunyai tingkat kestabilan inti yang lebih rendah. Ada besaran yang mempunyai korelasi atau hubungan dengan tingkat kestabilan inti yang disebut tingkat energi ikat per nukleon, yaitu energi tingkat inti dibagi dengan jumlah nukleon pada inti tersebut yang dinyatakan dalam persamaan energi ikat per nukleon sama dengan delta E per A, dengan A menyatakan nomor massa. Gambar di samping memperlihatkan grafik energi ikat per nukleon terhadap banyaknya nukleon dalam berbagai inti atomik. Pada grafik itu, energi ikat terbesar adalah 8,8 MeV, yaitu pada inti atom Fe lebih besar energi ikat per nukleonnya, maka lebih mantap inti itu. Kemudian ada waktu paruh. Karena aktivitas radiasi makin melemah seperti ilustrasi grafik, maka pada suatu saat akan mencapai nilai setengahnya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai setengah disebut sebagai waktu paruh atau umur paruh, atau juga disebut half time. Dengan menggunakan persamaan A sama dengan A0 dikali E pangkat negatif lambda kali T, maka saat mencapai setengahnya akan jadi setengah A0 sama dengan A0 dikali E pangkat negatif lambda kali T. Dengan T adalah waktu paruh. Dengan menyatakan A sama dengan lambda kali N, maka pembangunan rumus tersebut menjadi A per A0 sama dengan N per N0 sama dengan M per M0 sama dengan setengah pangkat T per T sama dengan setengah pangkat N. Reaksi fisi. Fisi nuklir adalah peristiwa pembelahan nuklida besar menjadi dua nuklida yang lebih kecil. Dari reaksi fisi akan dihasilkan energi yang besar dan partikel radiasi serta produksi radioisotop lain yang akan digunakan manfaatnya. Fisi nuklir secara terkendali terjadi dalam reaktor, sedangkan fisi nuklir tak terkendali terjadi pada bom nuklir. Untuk membelah, nuklida biasanya digunakan peluru neutron. Neutron dipilih karena tidak bermuatan listrik sehingga mampu menerobos masuk ke dalam inti tanpa hambatan elektrostatik oleh elektron di luar inti. Oleh karena itu, bentuk reaksi fisi dicirikan adanya neutron di sisi kiri bersamaan reaksi. Reaksi fusi. Reaksi fusi atau fusi nuklir adalah penggabungan dua nuklida ringan bergabung menjadi nuklida lebih besar. Dalam fusi nuklir dihasilkan energi sangat besar. Fusi nuklir selalu terjadi pada saat di matahari, di mana neutron dan proton membentuk inti hidrogen dan helium. Ilustrasi gambar di samping adalah contoh fusi nuklir di mana dua deuteron H nomor atom 1 dan nomor massa 2 bergabung membentuk helium. Nomor atom 2 nomor massa 4. Untuk selanjutnya, helium membentuk isotop baru dengan melepas neutron. Manfaat radioisotop. Radioisotop adalah isotop yang memancarkan partikel radiasi. Ada radioisotop alamiah dapat ditemukan di alam, dan ada yang diproduksi untuk dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Radioisotop ini memancarkan partikel radiasi yang diinginkan, namun partikel yang memancarkan partikel radiasi yang membahayakan. Senyawa kompleks. Pengertian senyawa kompleks adalah senyawa yang tersusun dari atom logam atau atom pusat yang umumnya adalah logam transisi dengan anion atau ligan yang terikat melalui ikatan koordinasi. Istilah-istilah yang ada pada senyawa kompleks yaitu bilangan koordinasi, yaitu jumlah ligan yang terikat secara langsung pada atom pusat. Contohnya pada ion CONH3 3+, bilangan koordinasinya adalah 6. Bentuk geometri ion kompleks tergantung pada bilangan koordinasinya dan sifat dari ion logam pada ion kompleks itu sendiri. Tata nama senyawa kompleks menurut IUPAC adalah mengikuti aturan berikut. 1. Jika senyawa kompleks bersifat molekuler atau netral, namanya ditulis hanya satu kata saja. Jika bersifat ionik, maka nama kation dipisahkan dan dituliskan lebih dulu, kemudian diikuti nama anionnya seperti nama garam biasa. 2. Nama ligan ditulis lebih dulu dan selanjutnya diikuti pada atom pusatnya. Untuk menyatakan banyaknya ligan, dipakai awalan tri, theta, penta, heksa, dan seterusnya. Untuk ligan yang rumit, biasanya ligan organik memakai awalan bis, tri, setras, dan seterusnya. Yang ketiga, jika ligan lebih dari satu macam, biasanya ditulis berdasarkan urutan alfabetik, nama ligan tidak termasuk awalannya. Yang keempat yaitu ligan negatif mendapatkan akhiran O bagi nama kelompok aslinya berakhiran at maupun it dan akhiran oido sebagai ganti akhiran aida dari nama asli kelompoknya, sedangkan ligan netral sesuai nama molekulnya. Yang kelima, nama atom pusat selalu diikuti langsung tanpa spasi dengan tingkat oksidasi yang ditulis dengan angka Romawi dalam tanda kurung kecil. Muatan ion kompleks yang bersangkutan yang ditulis dengan angka Arab diikuti tanda plus minus di dalam tanda kurung kecil. Tingkat oksidasi A atau muatan ion B tidak perlu dituliskan jika penamaan menerapkan sistem stoikiometrik. Yang keenam, jika ion kompleks berupa anion, nama atom pusat diambil dari nama latinnya. Dengan akhiran at sebagai tambahan atau pengganti akhiran atau ium, tetapi jika ion kompleks berupa kation atau kompleks netral, nama atom pusat sama dengan nama unsurnya. Berikut yaitu beberapa contoh ligan. Selanjutnya adalah sifat senyawa kompleks. Yang pertama adalah warna. Seperti ion logam transisi, umumnya senyawa kompleks memiliki warna yang khas. Warna ini tergantung pada jenis ion logam, tingkat oksidasinya, dan ligan-ligan yang terikat. Sebagai contoh, ion kompleks yang berwarna biru muda akan berubah menjadi biru gelap keunguan apabila ditambahkan amonium hidroksida pekat ke dalamnya. Satu memiliki warna jika menyerap sebagian dari spektrum cahaya tampak. Objek tampak hitam jika menyerap seluruh spektrum tampak dan tampak putih atau tak berwarna jika tidak menyerap spektrum tampak. Objek tampak jingga jika hanya menyerap spektrum biru, karena jingga dan biru adalah warna komplementer. Yang kedua adalah magnetisme. Banyak kompleks logam transisi yang memiliki sifat paramagnetis, di mana fenomena ini timbul
akibat adanya elektron yang tidak berpasangan. Meski demikian, terdapat beberapa hasil eksperimen yang menarik. Senyawa dari ion kompleks CCN63- diketahui tidak memiliki elektron yang tak berpasangan, sementara itu kompleks COF63- memiliki 4 elektron tidak berpasangan, meskipun keduanya memiliki atom logam pusat CO13 dengan konfigurasi 3D6. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu hitung besar defek massa, energi ikat inti, dan energi ikat pernuklean nuklida pada uranium dengan nomor massa 283 dengan massa nuklida 238,0508 SMA dengan MP 1,0078 SMA, MN 1,0087 SMA, dan C kuadrat setara dengan 931 MeV. Nah, untuk pembahasannya bisa dilihat ini defek massa itu rumusnya delta M sama dengan Z kali MP plus A min Z kali MN min M nuklida. Nah, kan sudah diketahui tadi, kita tinggal masukkan angkanya, kemudian dijumlah, dikali, dan didapatkan hasil delta M-nya atau defek massa yaitu 1,9370 SMA. Kemudian energi ikat intinya rumusnya itu E sama dengan delta M dikali 931 MeV. Delta M-nya didapat tadi 1,9370, kemudian dikali dengan 931 hasilnya 1803,347 MeV. Selanjutnya yaitu energi ikat pernuklean dengan rumus E sama dengan delta M dikali 931 MeV per A. Delta M kali 931 itu kan tadi sudah didapat hasilnya 1803,347 MeV, kemudian dibagi dengan A. A itu nomor masanya yaitu 238, hasilnya 7,5771 MeV. Contoh soal yang kedua. Mengapa isotop dengan nukleon lebih banyak cenderung tidak stabil dibanding dengan isotop dengan nukleon lebih sedikit? Yaitu, makin banyak nukleon makin besar ukuran nuklida. Hal ini akan melewati jangkauan gaya ikat inti yang dihasilkan energi ikat inti, akibatnya akan semakin mudah goyah dan kemungkinan akan sebagian dari proton dan neutron lepas dari ikatan inti. Keadaan ini menjadikan isotop dengan nukleon lebih banyak cenderung bersifat tidak stabil, sedangkan isotop dengan nukleon relatif sedikit cenderung stabil. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Seorang arkeolog yang menemukan batuan purba di Gunung Padang Cianjur, pada fosil yang ditemukan ternyata masih ada tersisa 25% karbon aktif C14. Jika waktu paruh isotop C14 5.600 tahun, berapa umur fosil itu? Pembahasannya 25% sama dengan seperempat. Maka seperempat sama dengan setengah kuadrat. Berarti N sama dengan 2. T sama dengan 5.600. T sama dengan 2T sama dengan 2 dikali 5.600 sama dengan 11.200 tahun. Jadi umur fosil itu diperkirakan 11.200 tahun. Lalu contoh soal nomor 4. Apa nama senyawa kompleks dari COH2O5 ClCl2? Adalah, untuk pembahasannya, tata nama senyawa kompleks yaitu pertama nama ligan disebutkan sebelum nama logam, kemudian jumlah ligan diisyaratkan dengan imbuhan pengganda, mono, di, tri, dan sebagainya. Tingkat oksidasi logam disebutkan dalam angka Romawi. Dalam COH2O5 ClCl2, kation kompleksnya COH2O5 Cl2+. Sedangkan anionnya adalah Cl-. Nama kation kompleks COH2O5 Cl2+ adalah pentakuol monokloro kobalt 3 dengan angka Romawi. Penamaan senyawa seperti senyawa ionik biner. Untuk tambahan, H2O merupakan ligan netral. Selanjutnya soal nomor 5. Apa bentuk senyawa potasium hexacyanofera 2 adalah? Menurut aturan penamaan senyawa kompleks, senyawa potasium hexacyanofera 2 merupakan gabungan dari kation ditambah anion, yang dalam senyawa tersebut potasium merupakan kation sehingga ujungnya yaitu K+, dan hexacyanofera merupakan anion sehingga ferat merupakan Fe dan cyano merupakan Cn, dan hexa merupakan jumlah ligan yaitu 6, yang mempunyai muatan -1, Fe muatan +2 sehingga membuat ion kompleks menjadi -4. Jika digabungkan dengan K+, akan menjadikan K4 FeCN6. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.